Kabupaten Lumajang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya Husnul Khotimah dari SDN Citra Dilangsan 4. Saya Hadi Susilo dari SD Aletea. Saya Ira Wulandari Dwi Januarti dari SMP Negeri 5 Lumajang. Sebagai observer, Hadi Susilo. Coach Husnul Khotimah. Kuci Ira Wulandari Dwi Januarti. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kusnul. Siang Pak Hadi. Bagaimana kabarnya Bu Kusnul? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Nah Bu Kusnul, sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya Pak. Pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa saya yang disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak, saya paham Pak. Oke, baik. Nah, sebelumnya Bu, saya punya pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yaitu ada kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tertentu. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Observasi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Kusnul dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu, baik. Demikian dulu ya Bu untuk pra-observasinya kali ini. Dan nanti silakan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Hadi. Sama-sama Bu Kusnul. Assalamualaikum Bu Ire. Waalaikumsalam Bu Husnul. Apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Husnul? Sehat? Alhamdulillah saya juga ikut sehat Bu. Alhamdulillah saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Ire kelihatannya kurang semangat ya Bu ya. Dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah Bu Ire lagi ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya Bu Husnul. Apakah Bu Husnul ada waktu? Kemudian mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan panjenengan. Oh tidak Bu, Insya selalu ada waktu untuk Bu Ire. Begitu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya Bu Husnul. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya gimana ya Bu, agak tidak tenang gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu?
Dan apa yang Bu Wiri harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu Husnul setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, apakah masih ada yang lain, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Husnul. Iya, jadi semoga nanti kita mendapatkan pembacanya ya, Bu ya. Ya, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya Ibu seperti apa sih, Bu? Monggo silakan diceritakan. Begini, Bu Husnul, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi ke kelas saya, Bu. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Bapak pengawas tadi menegur Ibu? Kalau menurut saya ya, Bu ya, sebenarnya masalah itu tidak serius, Bu. Oh, tidak serius nih. Tidak serius seperti apa itu, Bu? Begini, Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat beliau supervisi itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu ya? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa gitu sehingga sampai diberi seperti itu, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Kalau begitu, bagaimana, Bu, tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, Bu, saya menyampaikan yang sejujurnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Mohon maaf ini. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Bapak pengawas secara jujur, Bu, waktu itu bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, Bu. Jadi saya bisa dari buku referensi perpustakaan, dan saya juga bisa mengambil dari YouTube, Bu. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum yang sekarang berlaku. Ketika saya menyampaikan seperti itu, sepertinya beliau, Bapak pengawas, kurang berkenan. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau boleh diizinkan, saya bertanya dulu ya, Bu ya. Selama ini apa saja yang Bu Ira lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber referensi, Bu, dari buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran dari YouTube, kemudian kan kalau saya itu menunjukkan video itu, video interaktif ya, Bu, anak-anak itu menjadi senang. Nah, itu yang saya lakukan, Bu. Tapi mengapa Bu Wiri tidak menggunakan buku teks, Bu? Alasannya begini, menurut saya sumber belajar itu tidak sepenuhnya dari buku teks, Bu. Kemudian dan saya rasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah cukup. Karena apa? Dengan menggunakan video-video pembelajaran tadi memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu, apa yang Bu lakukan. Kemudian untuk soal output, menurut Bu Ire, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, Bu? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, dan belajar pun juga berbeda-beda. Oh iya, Bu, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya? Dan selama ini menurut saya
masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Ire pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu. Jadi supaya Bu Ire menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Ya. Saya udah kepikiran ngaten gitu. Jadi setelah Bu Ire bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Bu Ire? Terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu Husnul. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Bu dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai begitu Bu. Masih ada yang mengganjal ya Bu Ire. Iya. Lalu apa yang membuat Bu Ire merasa masih sedikit resah ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Bu Ire merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu. Iya, betul Bu. Karena Bu Ire tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bu Ire memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini Bu Ire bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja Bu Ire. Jika nantinya misalkan Bu Ire dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Ire sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dalam mengajarnya Bu Ire. Ya, mudah-mudahan begitu Bu Wisnu. Ya, semoga begitu Bu Ire. Dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ire selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau, menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus Bu Ire. Lalu apakah masih ada hal lain yang ingin Bu Ire sampaikan? Ya, Yang ingin Bu. Bu Ire lakukan? Ya Bu, saya berencana akan menemui Bapak pengawas juga Bu. Dan saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu, saya juga akan meminta saran dari Bapak pengawas mengenai bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas ini. Oke, bagus tuh Bu Ire. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Ire selanjutnya? Ya Bu, baik. Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian untuk mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut mereka asik begitu Bu belajarnya. Dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, luar biasa itu Bu Ire. Langkah penyelesaian yang Bu Ire ambil itu sudah sangat bagus Bu Ire. Saya setuju dengan ide Bu Ire. Ini. Nah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega Sabun. Kemudian
Karena jujur ya Bu ya, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya Bu. Ya benar Bu Ire, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Ire sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Ire rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ire lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu Ire? Adakah batasan deadline waktunya? Ya Bu, baik. Mengenai hal itu, secepatnya akan saya eksekusi Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Bu. Setelah itu esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Ya, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Bu Ire butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Ire tersebut? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran saya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Bu. Kan kalau dengan teman guru serumpun itu enak Ya, juga lebih mudah ya Bu ya. Betul. Wah, ini ide yang bagus sekali nih Bu Ire. Ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Amin. Dan Bu Ire dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin Bu. Dan atas waktu yang sudah panjenengan luangkan Bu, saya ucapkan terima kasih karena saya sudah merasa lega Bu, sudah teratasi semua masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih sekali lagi Bu Husnul. Nggih, sami-sami Bu Ire. Semangat Bu Ire. Ya, saya berharap murid-murid saya bisa lebih baik lagi juga Bu dengan apa yang sudah saya rancang untuk penyelesaian masalah saya ini. Nggih, semoga sukses Bu Ire. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ire. Baik Bu Kusnul, tadi terima kasih ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ira ya. Nah, sebelum penutupan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Kusnul. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan di coaching ini? Jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kerta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oh itu baik Bu Husnul. Menurut saya sebagai observer ya, pada proses coaching tadi Bu Husnul dan Bu Ira sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, serta Bu Ira juga sudah berusaha menggali Bu Husnul ya tadi ya. Bu Husnul sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ira, sehingga Bu Ira bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang benar. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Husnul, Iya Pak. sebelum kita tutup ini, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan itu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu
Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan Amin. lebih baik lagi ya Bu Kusnul. Amin, amin Pak. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Ya, Semoga Pak. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Sama-sama Bu Kusnul.